Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Susan. Selamat pagi Kak Kesya. Iya. Kembali lagi kita dalam ibadah Mighty Kids. Iya. Tapi sebelum kita mulai ibadah ada peraturannya nih Kak Kesya. Iya benar Kak Susan, boleh diberitahukan lagi buat adik-adik ya. Yang pertama peraturannya tidak boleh makan saat ibadah ya. Nah itu dia, terus yang kedua harus berpakaian yang rapi ya semuanya. Yang ketiga kita siapkan Alkitab kita dan hati kita. Nanti Oke. dalam kasih Kristus, Vanessa pimpin kita dalam doa. Iya. Teman-teman, sebelum ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah Mighty Kids Class. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri pada pagi hari ini. Bersuka cita dong ya Kak Susan ya. Kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah Mighty Kids yang ada. Kita mau serukan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Yesus idolaku, Yesus idolaku. Selamanya Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, selamanya. Katakan Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dipecat yang tinggi. Tuhan. Kak Susan, Tuhan Yesus yang menjadi idola dalam setiap kehidupan kita ya. Iya dong Kak. Iya, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, Kak Susan ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita Susan ya, untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kita semua. Dia begitu baik, Dia mencintai kita semua. Dan pada pagi hari ini kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mempedulikan kami, dan Tuhan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak Mike Tickets yang ada. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik yang percaya Tuhan mengasihi adik-adik, yang percaya Tuhan mengasihi kita semua, boleh taruh tangannya di dada masing-masing. Katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan, Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kami, anak-anak Mike Tickets yang ada. Mari adik-adik naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik
hadapan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, buat segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Nanti dengan kasih Kristus, Ibet dalam doa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, karena Engkau kami bisa mengikuti ibadah Mighty Kids online. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru Mighty Kids yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami anak Mighty Kids yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Kak Seni pada pagi hari ini. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semua dipersiapkan Alkitabnya dan buku kerikmanya. Kali ini firman Tuhannya adik-adik masih diambil dari buku kerikma di volume yang ke-47 di hari yang ke-21 ya. Di sana judul perikopnya adalah Yesus ya. Bacaan Alkitabnya ada di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, adik-adik sebelum Kak Seni lanjut bercerita tentang firman Tuhan, Kak Seni mau tanya buat adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik di rumah punya idola pahlawan super? Ada? Ya, Kak Seni percaya adik-adik pasti sering meniru aksi-aksi keren mereka ya. Tapi pernahkah kalian memikirkan ya bagaimana mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa ya. Mereka mempunyai kekuatan super. Dengan kekuatan super itu mereka mampu untuk menolong banyak orang. Mereka mampu untuk membela banyak orang ya. Banyak contoh pahlawan super yang adik-adik bisa lihat di televisi ya. Misalnya Batman, Superman, Spiderman ya. Mereka sangat keren-keren ya adik-adik ya. Aksi keren mereka itu ada salah satunya yang bisa lompat di gedung-gedung yang tinggi, pencakar langit ya, ada yang bisa terbang ya adik-adik ya. Semua mereka lakukan untuk mereka mampu menolong orang, mereka membela kebenaran ya adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai pahlawan super yang sungguh luar biasa ya, yang sungguh ajaib. Bahkan Alkitab katakan dia adalah juru selamat dunia ya. Tentu adik-adik tahu siapa dia ya. Ya, dia adalah Tuhan kita ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Dia adalah idola kita semua, seperti yang pujian tadi katakan adalah Yesus idolaku ya. Nah, seperti ayat mas kita kali ini juga ya.
ada di 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Firman Tuhan katakan, dan kami melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia ya. Dia adalah pahlawan kita yang sejati, pahlawan kita yang sesungguhnya. Seperti ada pujian sekolah minggu adik-adik yang mengatakan, Jesus is my hero, Jesus is my power, Jesus is my savior, Jesus Tuhan, Dia kenakanku selengkap senjata Allah untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Ya, adik-adik ya. Yesus is my hero. Dia adalah pahlawan kita ya. Yesus is my power. Dia adalah kekuatan kita di saat kita lemah. Dan Yesus is my savior. Dia adalah penyelamat kita. Kita percaya tuh ya adik-adik ya. Pahlawan kebenaran sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dia mengalahkan segala pahlawan yang ada di dunia ini ya, mengalahkan Batman, Superman ya adik-adik, karena dia adalah juru selamat dunia. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya, dia rela turun ke dunia ya untuk menebus segala dosa-dosa kita ya adik-adik. Dan selama dia ada di dunia ini, dia banyak melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang keren. Dia banyak melakukan mukjizat adik-adik ya. Nah, apakah adik-adik tahu? Ada yang tahu mukjizat apa yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, mukjizat yang pertama kali dilakukan Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi anggur ya. Itu ada di peristiwa di Kana ya. Nanti adik-adik bisa baca selengkapnya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, kasih ini mau cerita sedikit ya adik-adik tentang mukjizat merubah air menjadi anggur ini. Nah, pada waktu itu, nah seperti ini gambarnya, pada waktu itu di kota Kana ada pesta pernikahan ya. Tuhan Yesus, Ibu Maria dan murid-muridnya itu diundang ke pesta pernikahan itu ya. Dan ini kira-kira gambarnya seperti itu ya. Dan lalu ya adik-adik, Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan itu kekurangan anggur minuman ya. Padahal tamu-tamunya itu masih ada ya. Lalu Ibu Maria itu menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu ya. Ibu Maria katakan, menyuruh para pelayan itu untuk menuruti saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi ceritanya itu adik-adik, ketika pesta pernikahan itu kekurangan anggur ya, lalu Ibu Maria mendengar para pelayan itu kekurangan anggur, lalu dia menyuruh para pelayan itu untuk menuruti apa aja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ya menyuruh para pelayan itu untuk mengumpulkan tempayan kosong dan mengisinya dengan air ya adik-adik. Seperti ini adik-adik ya, tempayannya kosong disuruh kumpulin terus diisi dengan air biasa. Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya mencedok kembali dengan mencedok kembali tempayan yang tadi dituang ya adik-adik. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ini dia, air biasa itu berubah menjadi air anggur yang enak ya. Jadi air biasa dituangin di tempayan, ketika dicedok dia berubah menjadi air anggur ya. Dan lalu pelayan itu ya memberikannya kepada pemimpin pesta ya untuk dicicipi ya. Kemudian pemimpin pesta itu berkata juga kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur terenak yang pernah dia cicipi ya adik-adik. Nah adik-adik, itu cerita singkat tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana. Ia mampu merubah air biasa menjadi anggur ya adik-adik. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa ya adik-adik ya. Tidak bisa dilakukan oleh Batman, Superman, Spiderman ya. Hanya dapat dilakukan oleh Tuhan kita ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita adik-adik. Selain merubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus terus melakukan mukjizat karena dia ada dikatakan juga Allah penyembuh ya. Dia mampu menyembuhkan penyakit buta, tuli, timpang, pendarahan ya adik-adik, penyakit kusta ya, bahkan penyakit lumpuh ya. Nanti
adik-adik bisa baca selengkapnya di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Dan yang membuat Kak Seni kagum adalah mukjizat yang selanjutnya dilakukan adalah membangkitkan orang mati. Ini keren banget ya adik-adik ya. Orang mati dibangkitkan ya. Ini ceritanya Lazarus, adik-adik yang sudah mati 4 hari, sudah berbau. Ya, lalu Tuhan Yesus mampu untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali. Nanti adik-adik di rumah bisa baca di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ya. Dia juga mampu untuk berjalan di atas air. Nanti adik-adik bisa baca juga di Matius 14 ayat 22 sampai 33 dan lain sebagainya. Adik-adik ya, banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini ya, adik-adik seperti Kak Seni katakan tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa ya, karena Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuasa, dialah idola kita ya, dia juru selamat dunia ya. Dia mampu melakukan apa saja yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Nah, adik-adik, kepahlawanan Tuhan kita ini ya dilambangkan dengan kasih sayang ya adik-adik. Dia pingin bahwa semua orang yang percaya kepadanya itu dapat membagikan kasihnya kepada orang lain ya. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu menolong kita ya, dia selalu membela kita, dia selalu melindungi kita. Kita percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kehidupan kita, karena seperti pujian tadi katakan, dia adalah idola kita semua ya, dia adalah juru selamat dunia, dia adalah pahlawan pembela kebenaran sejati yang sesungguhnya ya. Percayalah adik-adik ya, kita mau tetap dekat bersama Tuhan dan kita mau meneladani semua yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik ya. Kita mau Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita, kita mau setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita mau pakai hidup kita untuk kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menjaga, melindungi ya, karena dia adalah juru selamat dunia, dia adalah idol kita yang sesungguhnya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kak Seni. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap Tuhan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami Bapa, Kau pakai hidup kami untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami teringat juga buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Kau menarik mereka dengan kasih-Mu Bapa, agar mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, aktivitas kali ini Kak Seni mau bagi dua ya. Jadi bagi adik-adik yang ada di kelas Tunas dan Matius, adik-adik bisa membuat video ya, dibantu mama papa ya. Adik-adik cukup bilang Yesus idolaku ya, terserah ekspresinya mau sambil lompat atau sambil lari, yang penting katakannya adalah Yesus idolaku ya. Dan bagi adik-adik yang ada di kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, adik-adik bisa untuk menghafal ayat ya sambil direkam ya, seperti ayat mas kita tadi di 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Kak Seni ulang di 1 Yohanes 4 ayat 14. Adik-adik bisa merekam, terus adik-adik bisa kirimkan ya ayat hafalannya ke grup masing-masing ya. Sekian firman Tuhan dan aktivitas dari Kak Seni. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.